Part 2 Pembahasan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa pertemuan sel jantan dengan sel betina. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami, perkembangbiakan yang dilakukan sendiri, dan perkembangbiakan vegetatif buatan, perkembangbiakan yang dibantu oleh manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas, tunas adventif, akar tinggal, rizoma, geragi, stolon, spora. Umbi lapis, umbi yang berlapis-lapis dan di bagian tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri dari batang yang dikelilingi lapisan-lapisan daun yang tumbuh membengkak di dalam tanah. Contoh, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, bunga tulip. Umbi batang, modifikasi batang yang membentuk umbi dengan ujung besar terletak di dalam tanah. Contoh, kentang dan ubi. Umbi akar, akar yang berbentuk cadangan makan seperti membentuk mengembung di dalam tanah. Contoh, wortel dan lobak. Tunas, bagian tanaman baru yang tumbuh di sekitar induknya. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas menjadi tanaman baru. Contoh, pisang dan bambu. Tunas adventif, tunas ini tidak tumbuh seperti tunas lainnya yang tumbuh di sekitar induknya, melainkan tumbuh di bagian-bagian tubuh. Contohnya, cacar bebek. Bunga cacar bebek diambil dan diletakkan, nantinya akan tumbuh tunas di bagian daun. Berikutnya, cemara. Jika cemara, tunasnya akan tumbuh di bagian akarnya, seperti gambar samping. Akar tinggal, rizoma, tanaman yang batangnya tumbuh di dalam tanah. Batang tersebut tumbuh secara mendatar dan tanpa seperti akar. Ciri-cirinya yaitu bentuknya seperti akar tetapi berbuku-buku. Maksudnya berbuku-buku pada tumbuhannya terdapat banyak ruas yang berbentuk sisik sehingga seperti buku. Batang dan daun pada ujungnya terdapat kuncup. Contoh, tanaman yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah jahe, kunyit, lengkuas, temulawak, dan temu giring. Geragi, stolon, batang berbuku-buku yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah atau di bawah tanah. Dari batang yang berbuku-buku tersebut akan muncul tunas-tunas yang dapat menjadi tanaman baru. Contoh, stroberi, enceng gondok, rumput teki. Spora, spora berkembang biak berbagai macam tumbuhan paku. Spora dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut sporagium. Kotak spora pada tumbuhan paku ada pada bagian bawah daun, seperti gambar di samping. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu menunduk, mengenten, cangkok, stek, okulasi. Merunduk, memperbanyak tumbuhan dengan cara membengkokkan sebagian batang dan memendamnya ke dalam tanah. Tumbuhan tersebut harus memiliki batang yang panjang dan lentur. Contoh, tebu, apel, dan melati. Mengenten, menggabungkan batang bawah dan batang atas dari tanaman yang berbeda tetapi satu jenis, sehingga diperoleh tumbuhan baru. Contoh, jeruk dan jambu. Cangkok, tumbuhan yang menggunakan cara cangkok adalah tumbuhan dikotil atau tumbuhan yang bijinya berkeping dua. Cara cangkok dilakukan dengan cara membuat perakaran baru pada batang berkambium
yang telah dikuliti lalu menempelkan tanah yang dibungkus menggunakan serabut kelapa atau plastik. Contoh, mangga dan jeruk. Stek dibagi menjadi dua, yaitu stek batang dan stek daun. Stek batang memotong bagian batang tumbuhan untuk ditanam menjadi tumbuhan yang baru. Contoh, mawar, tebu, anggur. Stek daun sama dengan metode stek batang, hanya saja bisa menggunakan akar, batang, dan daun. Contoh, kaktus, cocor bebek, Sri Rejeki, dan Wijaya Kusuma. Okulasi, metode menempelkan sebuah potongan kulit pohon yang bermata tunas dari batang atas pada suatu irisan dari kulit pohon lain. Biasa diambil dari batang bawah sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman yang baru. Contoh, mangga dan jeruk. Sekian pembahasan perkembangbiakan pada tumbuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.